Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran dan tantangan penyuluh agama Islam dalam mencegah narkoba dan HIV/AIDS di Kecamatan Badau. Di tengah masyarakat Kecamatan Badau yang majemuk dengan mayoritas masyarakat Dayak non-Muslim, penyuluh agama Islam hadir bukan hanya sebagai pembimbing umat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkomitmen menerangi dua ancaman besar, yaitu narkoba dan HIV/AIDS. Letak geografis Kecamatan Badau perbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini rentan terhadap peredaran narkoba dan penyebaran HIV/AIDS. Tantangannya semakin kompleks mengingat perbedaan keyakinan dan budaya. Namun justru inilah sinergitas menjadi kunci utama. Penyuluh agama Islam tidak bekerja sendirian. Kolaborasi dengan tokoh lintas agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, pemerintah desa, dan instansi terkait menjadi fondasi gerakan pencegahan. Dialog argumen beragama digalakkan, pendekatan budaya dimaksimalkan, dan edukasi bahaya narkoba serta HIV/AIDS disampaikan dengan bahasa yang inklusif. Pemuda diajak menjadi pelopor anti narkoba, sementara tokoh adat dan tokoh agama bersatu menyerukan pentingnya hidup sehat dan moralitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Bersama seluruh stakeholder Kecamatan Badau, penyuluh agama Islam di Kecamatan Badau mewujudkan makna hadis ini tidak hanya mengingkari kemungkaran, akan tetapi bergandengan tangan melawan. Dengan semangat kolaborasi, kami yakin Kecamatan Badau akan menjadi wilayah yang tangguh, bebas dari narkoba dan HIV/AIDS, serta harmoni dalam keberagaman. Sinergi untuk Badau sehat, penyuluh agama peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kades. Langsung tadi. Kementerian Agama Provinsi untuk memberikan penyuluhan masalah narkoba dengan HIV SMP nanti pagi ini nanti. Kalau misalnya bisa untuk majelis taklim itu habis zuhur aja. Waalaikumsalam, Mbak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Satap Pulau Macan, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak Dewan Guru, yang saya cintai adik-adik, siswa-siswi SMP Satap Pulau Macan. Pertama-tama marilah kita senantiasa dan selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Satap Pulau Macan ini. Masalah penyuluhan tentang narkoba atau nafsa, yang mana narkoba itu sangat membahayakan kita, apalagi di umur-umur yang
yang masih duduk di meja belajar. Ada masyarakat umum, kemudian ada sanksi hukum, ada tanda-tanda, kemudian ada pencegahan, penanggulangan, tentunya ada barang atau obat-obatan atau narkoba yang seringkali kalau kita mendengar ada banyak sekali di kecamatan kita ini banyak tertangkap narkoba. Negara yang tidak suka dengan Indonesia menghancurkan dengan menggunakan narkoba. Maka dari itu perlu kami sampaikan, perlu kami sosialisasikan tentang narkoba ini di sekolah-sekolah, kemudian di masyarakat-masyarakat yang ada di khususnya Kecamatan Badau. Ketika kita mengkonsumsi barang tersebut, jadi kesadaran kita itu akan hilang. Ketika kita sudah mengkonsumsi itu, kesadaran kita akan hilang. Kemudian hilangnya rasa itu hilang, walaupun kita dicubit, apalagi dipukul, ya itu tidak akan terasa. Makanya kalau udah tercandu dengan narkoba itu sama orang itu sama siapapun akan berani, ya itu. Kemudian mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau narkoba. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba itu digolongkan menjadi 3 jenis. Yang mana golongan pertama itu adalah ganja, kemudian kokain, opium, dan lain-lain. Itu ada 65 jenis, banyak itu. Dan sekarang bahayanya barang tersebut sudah dikemas melalui makanan atau snack-snack yang ada dijual di pasaran. Ketika kita diberi orang tersebut memberikan kepada kita makanan atau permen, jangan diterima. Ya kalau itu barang yang memang betul-betul permen, tapi kalau di dalamnya sudah mengandung zat yang sudah dibumbui dengan narkoba tersebut, maka itu akan membahayakan kita. Setelah kita di luar kesadaran kita, tentunya kita akan dimanfaatkan. Pada saat sekarang ini bahaya, ya. Kemudian berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan hanya digunakan untuk kepentingan medis. Sebenarnya narkoba itu dia hanya digunakan untuk kepentingan medis, tentunya atas rekomendasi atau resep dokter, ya, atau badan-badan yang sudah ada izinnya untuk menggunakan narkoba tersebut. Itu berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan digunakan pada terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir. Jadi narkoba jenis morfin, RTD itu hanya bisa digunakan untuk terapi, ya, terapi tentunya dengan menggunakan resep-resep dokter yang sudah ada izinnya, ya, tidak digunakan untuk khalayak umum atau masyarakat umum. Kemudian golongan yang ketiga adalah kodein dan lain-lain. Itu ada 14 jenis. Itu berpotensi ringan, menyebabkan ketergantungan dan sama. Jadi tujuannya itu sama, yaitu untuk pengobatan. Tapi kalau kebanyakan disalahgunakan, itu akan menjadi bumerang bagi kita, akan menjadi kecanduan bagi kita. Kemudian psikotropika yang selanjutnya, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu dituangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis psikotropika yang dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat yang bersifat halusinasi atau halusinogen, contoh LSD, kemudian MDMA ya, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan atau bersifat stimulan. Kemudian selanjutnya yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan atau bersifat stimulan tadi. Kemudian psikotropika dari kelompok hipnotik ya, hipnotik. Kemudian bersifat depresan atau nitrazepam ya, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan yang berbahaya lainnya. Yang dimaksud bahan yang berbahaya lainnya itu yaitu bahan kimia yang bisa meledak atau mudah menyala atau terbakar. Kemudian oksidator, reduktor, racun korosid ya, timbulkan iritasi, kemudian sentilasi, luka dan nyeri. Itu ditimbulkan bahaya elektronik, kemudian karsiogenik, kemudian teratogenik, mutagenik, etilogik dan biomedik. Itu yang bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Itu kelas 1 dapat menimbulkan bahaya fatal dan luas secara langsung dan tidak langsung karena sulit penanganan dan pengamanannya. Contoh pestisida, kemudian DDT dan lain sebagainya. Kemudian bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanik, contohnya minuman keras ya, kemudian spiritus, bensin dan lain sebagainya. Minuman keras terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama golongan A, minuman keras yang berkadar etanol. Etanol ini termasuk lem ya, biasa anak-anak itu ngelem ya. Yang golongan B, minuman keras yang berkadar etanol juga, alkoholnya 5-20%. Kemudian golongan yang ketiga, minuman keras yang berkadar etanol atau alkohol 20-50%. Jauhi barang-barang tersebut ya. Bapak di sini menyampaikan barang yang tidak bagus supaya dihindari. Yang dilakukan adalah barang yang bagus yang bermanfaat untuk diri kalian dan negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Kami siswa siswi SMP 2 Satang Padau, Desa Pulau Majang, Kecamatan Padau, bebas dari narkoba dan HIV/AIDS. Yes, yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Desa Pulau Majang yang kami hormati, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, ibu-ibu PKK Desa Pulau Majang yang saya hormati, dan tak lupa adik-adik TPA Ar-Rahman yang kami cintai. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa dan selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam sehingga bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat yang Allah muliakan ini, yaitu Masjid Ar-Rahman. Dipanggil oleh Pak Kepala untuk yang pertama yaitu mengikuti penyuluh WOT 2025 perwakilan dari Kecamatan Bado Pulau Majang untuk diadakan penyuluhan tentang narkoba dan HIV/AIDS. Penanggulangan narkoba ini, saya berpesan kepada Bapak Ibu agar sekiranya barang itu dihindari, karena barang itu di samping merugikan kita juga menjerat kita, karena ketika kalau kita sudah terjerumus di barang itu, badan kita digerogoti, badan kita tidak sehat, kemudian kita juga kena jerat hukum. Maka dari itu perlu dari Kementerian Agama memberikan atau memberi utusan kepada penyuluh yang ada di Kecamatan Bado untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, ya, agar sekiranya barang tersebut dihindari. Jadi lindungilah, jagalah keluarga kita, ya, terutama anak-anak kita, generasi kita. Kalau generasi seperti ini nanti sudah masuk ke jenjang SMP, SMA, kuliah, itu semakin berat dan semakin berat bergaulnya. Maka anak-anak kita semua memilih bergaul dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang beriman, anak-anak yang takwa, supaya anak-anak kita juga akan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.